Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi hari ini hari Kamis 26 Oktober 2023. IHSG hari ini terlihat anjlok lagi guys ya. Dan anjloknya itu memang dari awal sesi juga sudah mengalami penurunan. Hari ini turun 1,75% ya ke level 6.714 dengan candle yang cukup solid. Ya, jadi ini pun sudah mendekati area psikologis di 6.700 ya. Jadi kemungkinan besarnya IHSG ini masih bisa mengalami penurunan lanjutan gitu guys. Apakah akan terjadi market crash ya? Kemungkinan besarnya akan terjadi lagi yang namanya market crash di IHSG. Ya kemungkinan di bulan November mendatang gitu guys ya. Karena ini kan sudah di akhir Oktober. Nah, kalau misalkan kita review ulang, IHSG ini sudah beberapa kali mengalami yang namanya market crash di tahun 2023 ini, yakni di bulan Januari, lalu di bulan Maret, dan juga di bulan Juni, guys ya, IHSG mengalami penurunan yang sangat dalam dan juga mengalami yang namanya market crash gitu ya. Nah, jadi mungkin teman-teman ya masih ada yang nyangkut di beberapa saham ya boleh tulis aja di kolom komentar. Nanti akan coba kita review apakah saham tersebut layak untuk di hold, apakah saham tersebut rutin bagi dividen. Ya syukur-syukur sahamnya rutin bagi dividen. Jadi teman-teman meskipun nyangkut ya di saham tersebut, ya setidaknya teman-teman akan dapat dividennya. Ya misalkan nih teman-teman nyangkut setahun 2 tahun ya, tapi kan kalau rutin bagi dividen, teman-teman nanti masih akan bisa menerima dividennya seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman yang kalian hold adalah saham gorengan, berarti kan ada yang salah gitu dengan metode tradingnya gitu. Jadi jangan sampai teman-teman tidak memperdulikan yang namanya stop loss karena itu tujuannya untuk mengamankan modalnya teman-teman gitu guys ya. Syukur-syukur teman-teman ini masih punya dana cadangan di RDN-nya untuk bisa membeli saham bagus di harga murah ya. Karena biasanya ketika IHSG ini turun kan banyak sekali saham-saham bagus yang terdiskon gitu guys ya. Nah, jadi kita juga akan membahas mengenai beberapa saham ya yang bisa dibilang ya secara fundamental bagus, tapi ya ini bisa saja menjadi pemberat IHSG ya seperti itu. Dan kita pun akan membahas ya faktor-faktor yang menyebabkan market crash ya di IHSG itu. Yang pertama adalah faktor geopolitik yang sedang memanas, yakni perang ya antara Israel dan juga Hamas yang ternyata semakin meluas dan melebar, yaitu sampai di wilayah Lebanon dan juga Suriah. Nah ini kan kalau misalkan perangnya semakin melebar dan meluas gitu ya wilayahnya, saya rasa ini akan banyak sekali pihak-pihak yang ikut serta guys dalam perang ini. Ya apalagi kita tahu kan bahwa perang ini banyak sekali pihak-pihak yang mendukung ya dan juga sudah terbagi dua gitu guys. Sudah terpecah belah menjadi dua pihak. Yang pertama adalah pihak Palestina yang didukung oleh negara-negara di Timur Tengah ya seperti Lebanon, Suriah, Mesir, lalu Arab Saudi juga ya. Lalu negara-negara seperti negara Cina, Rusia ya dan juga Korea gitu guys ya. Nah, sementara untuk Israel ini didukung oleh negara ya seperti Amerika Serikat, lalu Eropa dan juga Inggris. Nah, makanya ini ketika wilayah perangnya semakin meluas, saya rasa nantinya pun ya akan banyak yang ikut campur gitu guys ya dalam perang ini gitu. Nah, kalau misal kita lihat dari petanya sendiri ya, nah Israel ini kan sedang berperang di wilayah Gaza ya dan juga memperebutkan daerah Yerusalem dan di sini ada wilayah Palestina gitu ya. Nah, ternyata sudah mulai meluas ke arah utara, yaitu di area Lebanon dan juga Suriah, gitu. Dan kalau misal teman-teman sering dengar berita ya, di mana Mesir ini sedang berusaha ya untuk mengirimkan logistik, bantuan makanan, dan juga obat-obatan ke wilayah Palestina, itu juga diblokir guys, jalurnya gitu. Jadi tidak dikasih jalur untuk lewat gitu guys ya. Nah, makanya saya rasa perang ini ya tidak bisa terhindarkan gitu ya, tidak bisa terhindarkan di mana kondisi geopolitik yang semakin memanas ini menyebabkan adanya ketidakpastian dari sektor ekonomi seperti itu ya. Jadi ya wajar gitu ya dana asing keluar dari IHSG lalu karena ya mereka pun sebenarnya ingin keamanan untuk harta mereka gitu guys ya. Mereka memilih untuk memasukkan uang mereka ke dalam safe haven atau simpanan yang lebih aman lagi ya seperti obligasi dan lain-lain gitu ya. Lalu faktor yang kedua adalah di mana nilai tukar rupiah ini semakin melemah terhadap US dollar, di mana satu US dollarnya ini mencapai 15.893, bahkan itu sempat mencapai 15.900-an guys ya. Nah ini pun
memaksa ya suku bunga di Indonesia itu harus naik ya, karena agar tidak terjadi inflasi yang lebih tinggi lagi, maka suku bunga di Indonesia itu naik menjadi 6% gitu guys ya. Nah, ini sebenarnya bisa menyebabkan inflasi, dan untuk menanggulangi inflasi ya mau nggak mau BI menaikkan suku bunganya ya, seperti itu. Nah, teman-teman juga mungkin sering melihat ya berita-berita mengenai krisis pangan ya, itu pun juga bisa menyebabkan inflasi, di mana harga-harga kebutuhan pokok itu menjadi naik harganya ya, dan semakin mahal seperti itu. Lalu kemarin juga kita sudah membahas ya mengenai saham-saham big cap perbankan ya. Kemarin kan ada tanda-tanda rebound ya, sudah crossing DMA 10 dan mengetes DMA 20. Tapi per hari ini, ya ini penurunannya semakin jelas gitu guys ya, karena hari ini pun Bank BRI itu kembali turun 4,93% guys. Close di 4.920 ya. Kemarin kita juga sudah membuat garis, dan kemarin saya bilang ya, syukur-syukur kejadiannya tidak seperti ini ya, tidak turun lagi. Tapi ya mau gimana pun ya, di sini dana asingnya keluar gitu guys ya, terutama dari saham big cap perbankan yang ada di Indonesia gitu ya, salah satunya Bank BRI. Bank BRI hari ini turun cukup dalam ya, 4,93%. Lalu kita lihat Bank BCA juga turun 1,69%. Lalu ada banyak sekali saham-saham yang turun. Jadi ya ketika IHSG-nya turun, saham yang naik itu ya rata-rata saham gorengan ya, seperti PCAR ya, hari ini ARA 35%, lalu Fire juga ARA hari ini, Boba juga ARA ya 35%, lalu ada Cuan ya, sahamnya Bapak Prayogo Pangestu, PT Petrindo Jaya Kreasi ini naik 14% guys hari ini. Lalu Elite ya naik 10%, AIMS naik 8%, dan lain-lain ya, banyak sekali saham-saham yang valuasinya kecil ya, termasuk saham gorengan, tapi ya sentimennya mungkin ada yang positif gitu. Jadi dinaikkanlah oleh bandar seperti itu ya. Kita lihat hari ini yang distribusi Bank BRI ya, jelas sekali terlihat di sini banyak sekali broker asing yang jualan saham BBRI. Ada ZP, YU, KZ ya, RX, dan juga HD. Ya, disusul oleh CC juga gitu guys ya. Jualannya juga cukup banyak guys, 783.000 lot ya untuk jualan ZP. YU 488.000 lot ya jualannya, sedangkan KZ 253.000 lot. Lalu yang akumulasi ya untuk broker asingnya di sini hanya YP. YP beli 245.000 lot. Jadi overall memang ada distribusi besar nih untuk saham BBRI ya. Teman-teman mungkin yang nyangkut di BBRI, apakah saya harus hold atau harus cut loss ya? Kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu ya langsung saya jawab aja. Selama kinerja dari saham-saham yang teman-teman pegang itu masih bagus dan rutin bagi dividen, teman-teman nggak usah berpikir untuk cut loss ya. Mungkin teman-teman ya butuh istirahat aja gitu ya, tidak perlulah untuk lihat-lihat dulu saham. Mungkin kalau misalkan masih sibuk dengan pekerjaan ya fokuslah dulu dengan pekerjaan gitu ya, karena ya selama saham yang teman-teman bagi dividen saya rasa masih cukup aman gitu ya. Apalagi BBRI kan kemarin sudah kita bahas bahwa laba bersihnya itu naik, kinerjanya semakin bagus, dan ketika harganya nanti turun ya semoga saja teman-teman punya cash lebih untuk melakukan averaging down gitu guys ya, seperti itu. Nah, jadi prediksi yang kemarin sudah kita buat ya untuk garisnya akan seperti ini. Kemungkinan akan rebound ya, atau ada lower high gitu ya. Tapi kemungkinan besarnya ya kalau misalkan IHSG-nya masih turun ya, kemungkinan akan terjadi lagi lower low. Jadi lower high, lower low, lower high, lower low gitu guys ya. Dan turun secara terus-menerus seperti itu. Untuk BBRI dan saham big cap lainnya ya saya rasa kinerjanya masih akan terus positif. Jadi teman-teman yang pegang saham big cap perbankan tidak usah risau gitu guys ya. Tapi ya saya kan nggak tahu teman-teman pegang apa aja ya. Kalau misalkan teman-teman mau bertanya di kolom komentar boleh ya. Mau curhat misalkan di kolom komentar juga boleh. Mau bertanya juga boleh gitu ya, silahkan gitu. Tapi yang jelas guys tanyanya, dan sertakan juga sahamnya teman-teman pegang saham apa gitu. Karena banyak sekali ya di kolom komentar tuh yang bertanya, Kak, saham ini layak untuk di hold gak? Kak, saham ini bagus gak untuk dipegang gitu ya? Nanti kan teman-teman bisa tahu gitu ya, entah itu pandangan dari saya pribadi atau pandangan dari teman-teman lainnya yang mungkin juga jago analisa saham gitu guys ya. Ya, saya pun sebenarnya masih belajar gitu ya, maksudnya belajar untuk memahami market, belajar untuk mengantisipasi. Ya, sejauh ini yang saya lakukan ya di market. Ketika saya melihat IHSG-nya itu sedang ada penurunan, ya sekarang pun saya
90% dana sudah tidak ada di saham gitu. Jadi dananya sudah berbentuk uang dan ada di RDN gitu guys ya. Jadi ya kalau misalkan ada saham yang menarik dan ada tanda-tanda bullish reversal, nanti kan kita bisa beli gitu ya saham bagus di harga yang lebih murah. Dan semoga teman-teman pun nantinya bisa melakukan seperti itu. Bisa beli saham bagus di harga murah gitu guys ya. Oke, jadi kita akan bahas ya saham selanjutnya yaitu saham Goto. Ya, Goto hari ini kembali naik, bahkan 3 hari ke belakang juga memang turun ya. Sorry, kembali turun. Goto kembali turun hari ini 5% ya, turun 5% dan cukup dalam turunnya. Dan di 3 hari ke belakang juga memang mengalami penurunan gitu guys ya. Nah, saya sudah pernah mewanti-wanti dan saya sudah pernah membuatkan video ya tentang saham Goto. Ya, teman-teman, sayangilah modal teman-teman gitu. Pindahkan ke saham yang rutin bagi dividen, fundamentalnya bagus, dan udah teman-teman hold aja gitu. Nanti pas pembagian dividen, nanti ada cash ya ke dalam RDN berupa dividen gitu. Berbeda dengan Goto guys, ya Goto kalau misalnya teman-teman dia misalkan nanti jatuh ke 50, jatuh ke gocap, itu teman-teman hold berapa tahun pun nggak akan dapat dividen ya karena sahamnya kan rugi, perusahaannya kan rugi gitu. Dan kita lihat di sini ternyata banyak sekali broker asing yang jualan di saham Goto. Ada AKY, UCP, AK, AG, RX, DP, BK, BKI gitu guys ya. Banyak sekali banyak sekali broker asing yang jualan saham Goto. Sedangkan yang beli ini ternyata ya broker retail. Ada XC, MG gitu guys ya. PD, SQ, XL, MIBB dan lain-lain ya. Top bayarnya ternyata di sini XC. Beli 2,6 juta lot saham Goto dan ini saya rasa sangat mengkhawatirkan gitu guys ya, yang mana memang kepemilikan masyarakat ya di sahamnya Goto itu sudah mencapai sekitar 70%-an gitu guys ya. Coba teman-teman cek di RTI bisnis itu ada gitu, mencapai sekitar ya banyak lah 70%-an ke atas gitu guys ya. Jadi ya ini sangat sangat dikhawatirkan sekali ya, sangat mengkhawatirkan gitu. Begitupun juga dengan saham-saham gorengan. Teman-teman jangan salah paham. Meskipun memang saya sering bilang, ya ketika IHSG-nya turun, akan ada saham gorengan yang naik dan terbukti ya. Hari ini pun banyak sekali saham gorengan yang arah dan juga naik gitu guys. Tapi jangan salah paham, teman-teman harus mengerti juga untuk strateginya seperti apa. Di saham gorengan itu teman-teman nggak bisa menerapkan strategi investasi. Ya teman-teman misalkan buy and hold itu nggak bisa gitu. Jadi teman-teman harus trading, ya harus scalping gitu ya, harus jual beli gitu. Jadi nggak bisa untuk teman-teman simpan jangka panjang, apalagi sudah turun beberapa persen ya. Yaitu teman-teman harus ada strategi untuk cut loss ya di saham-saham gorengan. Kalau misalkan skenario-nya tidak naik, kalau misalkan turun ya teman-teman buru-buru cut untuk melindungi modalnya teman-teman seperti itu. Begitupun juga di saham Goto ya. Goto juga harus seperti itu, ketika dia turun ya misalkan teman-teman akumulasi dan ketika naik ya teman-teman jual gitu. Jangan pas turun teman-teman beli lagi ya ini kan akan menghabiskan modalnya teman-teman ya seperti itu. Lalu ada saham yang akan kita bahas juga yaitu saham Astra International. Nah, ASI ini juga ada beberapa sentimen negatif ya. Yaitu Astra International itu masih memiliki kerugian investasi di saham Goto. Dan ini memang sudah terkuak dari awal tahun 2023 ini. Dan sentimen negatif dari rangka ESAF gitu guys ya. Nah, makanya harga sahamnya turun terus ya dari level ini guys 6.000 berapa tuh ya, 7.000 ya guys ya, sempat menyentuh level 7.000 turun dan hari ini turun lagi hari ini 0,87% di level 5.725. Nah ketika Astra International ini naik ya kemarin itu ada juga teman yang bertanya gitu di kolom komentar, Kak apakah saham Astra International ini masih layak untuk di hold? Ya kalau misalkan pertanyaan seperti itu ya saya jawab aja masih layak untuk di hold. Alasannya dua. Yang satu perusahaannya bagus, yang kedua adalah dia rutin bagi dividen. Ya, cukup itu. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin yang lebih baik lagi, ya tunggu aja dia turun lebih dalam, nanti teman-teman beli lagi di harga yang lebih murah gitu. Karena memang IHSG-nya juga sedang bottoming, kondisi ekonomi makro dan mikro ekonominya sedang tidak bagus gitu guys ya. Nah, makanya saya sarankan sih untuk nanti teman-teman beli aja di harga yang lebih murah lagi ketika penurunannya ini sudah cukup dalam gitu, sudah maksimal dan ada
biasanya ada tanda-tanda sideways di bawah gitu guys ya, kalau misalkan mau bullish gitu. Ya seperti itu. Untuk Astra International mungkin teman-teman masih nyangkut di ASII, saya rasa masih layak untuk di hold gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman masih pegang cash, ya saya sarankan untuk sabar-sabar dulu aja, wait and see dulu. Lalu kita pun akan membahas saham Telkom. Telkom juga masih punya kerugian investasi di saham Goto gitu guys ya. Nah, makanya harga sahamnya juga turun seiring dengan penurunan saham Goto. Ya, jadi ketika Gotonya turun ya, Astra International dan juga Telkom ini akan membengkak guys. Kerugiannya akan semakin membesar gitu ya. Kita lihat hari ini untuk Telkom ya turun 3,33%. Ya, dengan distribusi yang cukup besar hari ini di saham Telkom. Banyak sekali broker asing yang jualan guys ya. Dan jualan juga cukup masif ya. Ada YU, BB, AG, AK, RX, KZ, ZP ya, LG, FS. Yang akumulasi di sini ada BQ, YP, BK, CP, dan kemungkinan besar ya nanti yang akumulasi saham Telkom pun tidak akan menutup kemungkinan bahwa mereka pun sebenarnya nantinya akan jualan lagi gitu ya. Makanya teman-teman ya waspada dulu nih, jangan buru-buru beli ya untuk saham Telkom. Dari sisi fundamental sebenarnya cukup oke untuk Telkom. Laba bersihnya juga stabil dan dia juga rutin bagi dividen ya, meskipun salah satu saham BUMN ya. Tapi memang chartnya ini sedang tidak bagus ya, karena dari tanggal 16 Oktober ini sahamnya turun terus guys ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nyangkut nih di saham Telkom ya, kemarin nggak sempat jual misalkan ya di 3.800-an, ya untuk hold nggak apa-apa. Ya sebenarnya untuk hold nggak apa-apa, selama Telkom ini bagi dividen dan laporan keuangannya naik. Nanti kita akan lihat guys ya di kuartal 3. Apakah Telkom dan Astra International ini bisa naik lagi untuk laba bersihnya atau malah turun gitu. Selama sahamnya bagi dividen, saya rasa ya tenang lah ya untuk kita simpan saham tersebut, untuk kita investasi. Ya mungkin setahun 2 tahun ya cukup oke lah ya untuk kita investasikan seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk Telkom dan Astra International, begitupun juga untuk BBRI ya. Kalau misalnya teman-teman pengen beli itu wait and see dulu aja, sabar-sabar dulu aja ya. Siapa tahu nanti dikasih harga yang lebih murah lagi, dikasih harga diskon lagi, kan lebih enak tuh nanti. Ketika harga sahamnya rebound naik, nah teman-teman akan cuan luber dari saham-saham yang berfundamental bagus gitu guys ya. Nah, prediksi saya sih ya, prediksi ini hanya prediksi guys ya. Di bulan November nanti marketnya masih akan crash ya, saham-saham masih akan turun, dan kembali naik lagi itu di akhir November menjelang window dressing. Nah, ini hanya prediksi aja. Jadi bisa benar, bisa salah gitu guys ya. Silakan teman-teman yang punya pendapat lain boleh tulis di kolom komentar, yang punya pertanyaan juga boleh tulis aja di kolom komentar. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.